Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarajim Ajar Armaya dengan NIM 200403-177. Saya akan menjelaskan mengenai formulasi, model, dan parametris. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak telah menonton channel saya dan juga terima kasih banyak telah menyempatkan waktu untuk subscribe dan juga like video yang saya share. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai formulasi model. Formulasi model adalah pembentukan model secara formal berdasarkan variabel-variabel dan parameter-parameter serta relasi-relasi yang didefinisikan pada tahap karakteristik sistem. Prosedur formulasi model sendiri terdiri dari 4 bagian, yaitu model deterministik, model probabilistik, simulasi dan optimasi, dan parameterisasi. Jenis formulasi. Terdapat beberapa jenis formulasi model yang dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu 1. Formulasi model analitik atau matematika, formulasi model heuristik, formulasi model simulasi, dan masing-masingnya mempunyai prosedur formulasi model yang berbeda-beda. Jenis model matematika. Model matematika adalah gambaran perwakilan suatu objek yang disusun guna tujuan tertentu. Sebenarnya, model matematika tidak selalu harus dalam bentuk rumus matematika. Model matematika juga dapat diartikan sebagai penggambaran suatu gejala dengan menggunakan rumus matematika, melainkan ada yang dapat disajikan dalam bentuk fisis. Dikategorikan berdasarkan sifat variabelnya dan pola perubahannya terhadap waktu. Model matematika berdasarkan waktu, yaitu pertama model matematika statik atau deterministik dan model matematika dinamik atau probabilistik. Selanjutnya ada model deterministik. Adalah model matematika di mana gejala-gejala dapat diukur dengan derajat kepastian yang cukup tinggi. Pada model deterministik diasumsikan bahwa kejadian-kejadian yang ada memiliki peluang yang tetap. Dapat pula diasumsikan pasti terjadi maupun tidak mungkin terjadi. Sistem yang bersifat deterministik sebetulnya mengandung unsur ketidakpastian. Hanya saja unsur ketidakpastian tersebut dapat diabaikan dengan menggunakan yang pertama formulasi statis dan formulasi dinamis. Model probabilistik dicerminkan dari variabel-variabel yang mengandung unsur ketidakpastian. Model probabilistik adalah model simulasi yang memiliki satu atau beberapa variabel random dalam inputnya. Random input ini akan menghasilkan output yang random pula. Dapat dibedakan menjadi satu formulasi statis yang melibatkan analisis, varians, dan regresi. Yang kedua, formulasi dinamis melibatkan dua tipe variabel discrete dan kontinu. Adapun model heuristik. Heuristik berasal dari bahasa Yunani dari kata discovery, yaitu aturan keputusan yang mengatur bagaimana sebuah masalah harus dipecahkan. Biasanya heuristik dikembangkan berdasarkan basis analisis yang solid terhadap masalah. Contohnya, sebuah pekerjaan berurutan melalui sebuah mesin, penyelesaiannya adalah melakukan pekerjaan yang pertama dan memerlukan least time. Pengambilan keputusan menggunakan heuristik atau aturan utama dengan berbagai alasan yang masuk akal. Sebagai contoh, pengambilan keputusan dapat menggunakan sebuah heuristik jika mereka tidak mengetahui cara terbaik untuk memecahkan masalah atau jika teknik optimalisasi belum dilakukan. Simulasi adalah tiruan dari sebuah sistem dinamis dengan menggunakan model komputer yang digunakan untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerja sistem. Adapun tujuan dari simulasi yaitu untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, untuk mengaktifkan perencanaan yang lebih efektif, untuk meningkatkan pemahaman tentang bisnis, untuk mengaktifkan pengambilan keputusan lebih cepat, untuk memberikan informasi yang lebih tepat waktu. Optimasi adalah penggunaan teknik-teknik matematis untuk membuat model dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan alokasi dan daya yang terbatas. Untuk parameterisasi, untuk pembuatan model, parameter-parameter yang perlu disertakan hanya harus diperkirakan nilainya atau estimasi parameter dengan tepat. Estimasi parameter yang digunakan dalam model disebut proses parameterisasi. Kesalahan dalam menentukan nilai parameter dapat membuat model yang dihasilkan tidak sesuai dengan performa sistem nyatanya. Adapun aspek-aspek parameterisasi, yaitu estimasi parameter dapat dilakukan dengan baik jika tersedia data mengenai sistem nyata yang baik. Data yang baik termaksud terinclude ketersediaan data, kualitas data, variability data, dan kecukupan data.
Adapun aspek-aspek parameterisasi, estimasi bisa dilakukan dengan melakukan pengukuran secara langsung. Pengukuran massa benda, yaitu pengukuran massa benda, perhitungan jumlah loket pelayanan, pengukuran berat barang. Adapun kesulitan dalam ketersediaan data untuk penentuan parameter dapat diatasi dengan penggunaan standar yang berlaku, data dari sistem sejenis, dan perkiraan atau judgment. Jenis dari sistem juga menggunakan upaya penentuan parameter, yaitu sistem deterministik, yaitu relatif memerlukan jumlah data yang sedikit untuk mendapatkan suatu parameter tertentu, dan sistem probabilistik umumnya memerlukan data yang cukup banyak untuk mendapatkan nilai suatu parameter. Baik, sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.